Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue bakal ngebawain topik bahasan tentang pembulian. Tahu kan pembulian? Nah, pembulian ini masih banyak banget terjadi di lingkungan tempat kita tinggal. Yang pertama, apa sih itu pembulian? Pembulian atau bullying ini adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti baik dalam bentuk verbal, psikologis atau emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Nah, jadi perundungan atau pembulian ini nggak cuma dilakukan dalam bentuk verbal atau perkataan, tapi bisa juga sampai bentuk fisik. Tindak pembulian ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik maupun mental dibandingkan dengan korban. Gak cuma itu, bullying ini juga bisa dialami oleh anak-anak sampai orang tua. Jadi ada beberapa jenis bullying atau perundungan, yaitu pertama, penindasan secara fisik. Jadi penindasan secara fisik ini biasanya dilakukan oleh sekelompok orang. Biasanya mencangkuk, memukul, menendang, mencubit, mendorong, atau sampai merusak properti. Bullying fisik ini biasanya menyebabkan kerusakan jangka pendek hingga jangka panjang. Kerusakan jangka pendek hingga jangka panjang yang gue maksud di sini itu bukan cuma kerusakan fisiknya aja, bukan cuma luka yang dia dapat dari bullying fisiknya aja, tapi juga mentalnya dia pasti juga bakal terluka karena dibully ini. Terus yang kedua ada lagi penindasan secara verbal atau bullying verbal. Nah, penindasan secara verbal ini biasanya mencangkup pemanggilan nama, penghinaan, ejekan, intimidasi, rasis, hingga pelecehan verbal. Nah, cari yang paling dekat aja deh. Kayak misalnya kita manggil teman kita, niatnya bercandaan aja nih kan, gendut, kurus, pendek, gitu. Nah tapi tahapan yang mempengaruhi si targetnya ini, padahal udah kita kan cuma bercanda ya, tapi kan kalau udah sampai mempengaruhi target ini, si korbannya ini, itu harus kita hentikan. Soalnya bisa jadi si target ini malah jadi nggak percaya sama bentuk tubuhnya, nggak percaya diri, terus dia itu nggak berani speak up, nggak mau tampil di depan umum, nggak pede, gitu. Terus yang ketiga ada penindasan sosial. Nah, penindasan sosial atau bully sosial ini kadang disebut intimidasi terselubung, karena kadang sulit dikenali dan biasanya dilakukan di belakang korban. Kalau misalnya pembulian fisik sama pembulian verbal itu dilakukan di depan korban, nah pembulian sosial ini dia dilakukan di belakang. Jadi dia tuh mainnya main belakang, gak main di depan gitu kan. Biasanya bully sosial ini diperuntukkan untuk merusak reputasi sosial seseorang atau menyebabkan penghinaan. Penindasan sosial ini meliputi yang pertama, berbohong dan menyebarkan rumor atau gosip. Terus yang kedua, gerakan wajah atau fisik tampak mengancam atau menghina. Nah, yang ketiga, bermain lelucon jahat untuk mempermalukan orang lain. Lagi yang terakhir, bullying cyber atau penindasan cyber. Ini nih yang paling hot banget terjadi di masa sekarang. Bullying cyber ini adalah perilaku penindasan terbuka atau rahasia menggunakan teknologi digital. Ini termasuk perangkat keras seperti komputer atau smartphone sampai ke perangkat lunaknya kayak media sosial, situs web, pesan instan, dan platform online lainnya. Nah, cyberbullying ini bisa terjadi kapan aja, di mana aja, oleh siapa saja, dan kepada siapa aja. Baik orang biasa kayak kita-kita ini, sampai artis-artis, influencer, idol, semuanya tuh bisa kena cyberbullying ini. Nah, biasanya cyberbullying itu mencangkup satu, postingan atau gambar, video yang kasar dan menyakiti.
sengaja mengecualikan orang lain secara online. Nah, terus gosip atau rumor di media sosial. Nah terus meniru orang lain secara online atau login menggunakan akun mereka untuk melakukan hal buruk seperti memposting hal-hal di luar kebiasaannya untuk merubah image-nya di media sosial. Gak cuma itu aja semuanya, guys. Ada lagi doxing. Doxing itu mempublikasi data personal orang lain. Jadi kayak misalnya, kita kan gak mungkin ya mempublikasi data-data personal kita ke media sosial gini, soalnya kan rawan. Nah itu tuh dipublikasi sama orang yang gak suka sama kita. Terus ada cyber stalking dan revenge porn, penyebaran atau video dengan tujuan membalas dendam dibarengi intimidasi atau pemerasan. Nah dalam Islam sendiri, bullying itu sangat dilarang keras dan sangat tidak dianjurkan perilaku merendahkan orang lain. Hal ini tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Terus, dan janganlah suka mencela diri ini sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Nah kan, di dalam Islam aja udah ada larangan bagi sesama kita tuh buat ngelakuin pembulian, jelas dong ya. Itu nggak boleh banget kita ngerendahin orang lain, apalagi sampai ada suratnya di Quran gitu kan. Nah terus salah satu contoh yang terkenal banget dalam kasus perundungan media sosial itu pasti kalian tahu dong, K-popers sama lagi kan. Iya benar. Jadi yang nggak tahu, mereka ini adalah Soli sama Gohara. Mereka kan sahabat. Jadi mereka ini sering banget kena cyberbullying, sampai kasus cyberbullying yang sampai menyebabkan bunuh diri ini itu juga sudah berbahaya banget kan. Apalagi kalau melalui media sosial itu kita itu bisa membagikan komentar-komentar negatif dengan anonim, dengan nama anonim atau dengan second akun. Jadi siapapun kita yang ngasih komentar negatif itu nggak bakal ketahuan kan. Kasian juga ya yang kena perundungan ini. Dalam Islam bunuh diri itu jelas dilarang kan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak jarang juga korban pembulian ini mengakhiri penderitaan hidup mereka melalui bunuh diri karena merasa udah nggak ada jalan lagi. Kalian bisa gue simpulin, ini menurut pendapat gue ya, mereka yang dibully sampai menyebabkan bunuh diri ini sebenarnya mereka udah minta pertolongan, entah dari profesional maupun dari kerabat dan keluarga terdekat. Tapi mereka ini nggak merasa terbantu dengan pertolongan itu. Sampai akhirnya mereka ini gak ada jalan lain untuk membantu mencari jalan keluar atas masalah mereka ini dan memutuskan untuk mengakhiri hidup. Ada juga yang emang awalnya tuh gak berani ngomong, kayak dia tuh lebih mending mendam masalah ini buat dirinya sendiri. Nah karena gak kuat semakin ditumpuk, akhirnya pecah juga dan dia lebih memilih bunuh diri. Nah jadi bullying itu berbahaya banget teman-teman. Bullying itu membatasi seseorang untuk berkarya dan bebas. Kita sebagai makhluk sosial butuh berkarya dan bebas untuk mengembangkan diri. Jadi buat teman-teman semua, jauh-jauh deh kita ya dari bullying itu, dari ngebully seseorang. Apalagi jangan sampai lah ya kita kena bully. Kalem aja lah pokoknya. Jangan ngebully sesama juga pokoknya. Kita tuh makhluk sosial, perlu bersosialisasi. Jadi nggak perlu sampai bully-bully.
belum tentu kan kita ini lebih baik daripada orang yang kita bully. Dan buat teman-teman yang kena bully, jangan takut buat minta pertolongan profesional, atau paling nggak seorang terdekat juga nggak apa-apa, kayak kakak, adik, ibu, ayah, pokoknya saudara yang terdekat atau keluarga lah gitu ya. Stay safe semuanya. Sekian video dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.